Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elianisa dengan NIM 180100018 dari Program Studi Manajemen. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema harga pokok variabel. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian penentuan harga pokok variabel. Penentuan harga pokok variabel adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Selain itu, penentuan harga pokok juga merupakan biaya produksi tetap yang dianggap sebagai biaya-biaya periode atau period cost yang langsung dibebankan kepada rugi laba periode terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. Contohnya itu seperti BOP tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya adminum tetap. Materi berikutnya yaitu metode pemisahan biaya semi variabel. Berikut ini beberapa metode atau teknik yang dapat digunakan untuk memisahkan unsur tetap dan unsur variabel. Yang pertama yaitu ada metode perkiraan langsung, yang kedua metode tinggi rendah, yang ketiga metode diagram pencar, yang keempat metode korelasi, dan yang terakhir ada metode matematika. Materi berikutnya yaitu penyusunan anggaran variabel. Di sini terdapat contoh kasus penyusunan anggaran variabel yaitu PT Kars sedang menyusun laporan laba rugi dan anggaran variabel untuk bulan Desember 2020. Berikut adalah data yang tersedia dari PT Kars. Informasi yang ada itu pertama, untuk membuat 1 unit produk diperlukan 2 kg bahan mentah senilai 500 kg. Setiap unit produk dikerjakan oleh tenaga kerja langsung selama 4 DLH dengan tarif per JKL-nya 150. BOP bulanan dalam range 60.000 sampai dengan 80.000. Kita bisa lihat gambarnya di sebelah kiri. Informasi selanjutnya yaitu biaya pemasaran bulan November sebesar 25 juta dan pada bulan Desember diprediksi naik sebesar 20%. Biaya administrasi dan umum pada bulan Desember diperkirakan manajemen perusahaan sebesar 25 juta. Untuk kegiatan operasional, manajemen perusahaan meminjam uang dari bank dengan bunga sebesar 2.500.000 setiap bulan dalam jumlah tetap. Perusahaan ini termasuk badan usaha yang dikenakan pajak penghasilan dengan range 20%. Dari data di atas, susun dan hitunglah anggaran variabel untuk periode Desember 2020 dalam bentuk matematis. Yang kedua, anggaran variabel untuk periode Desember 2020 dalam bentuk formula. Yang ketiga, anggaran variabel untuk periode Desember 2020 dalam bentuk tabel pada tingkat kapasitas 65.000 unit dan 75.000 unit. Yang keempat, anggaran variabel untuk periode Desember 2020 dalam bentuk grafik. Yang kelima, harga pokok produksi per unit jika rencana produksi bulan Desember 2020 sebanyak 65.000 unit. Dan yang terakhir yaitu proyeksi laporan laba atau rugi bulan Desember 2020 jika produk yang laku terjual sebanyak 65.000 unit dengan harga jual per unitnya Rp3.400. Selanjutnya yaitu jawaban langkah pertama, yaitu membuat fungsi matematis untuk item biaya non-BOP dengan format matematik sebagai berikut.
Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah jumlah biaya dan X adalah volume kegiatan. Di sini kita memasukkan semua informasi yang tadi ada. Yang pertama itu bahan baku, yaitu 2 kg dikali Rp500 per kilogram, yaitu 1000. TKL-nya 4 JKL dikali 150 sama dengan 600. BOP-nya 150 dan FC-nya 13 juta. Pemasarannya tadi 120% dikali 25 juta, jadinya 30 juta. Administrasi dan umum 25 juta, operasi 25 juta, total biayanya yaitu 950 dan fixed cost-nya 93 juta. Lalu, untuk mempersamakan matematisnya yang dibentuk adalah biaya bahan baku Y1. Kita permisalkan dengan Y1 sampai Y6. Y1 sama dengan 0 ditambah 1000X, biaya TKL Y2 sama dengan 0 ditambah 600X, BOP Y3 sama dengan 13 juta ditambah 150X, pemasarannya Y4 sama dengan 30 juta ditambah 0X, administrasi dan umum Y5 sama dengan 25 juta ditambah 0X, dan operasinya itu Y6 sama dengan 25 juta ditambah 0X. Maka total biayanya itu YT sama dengan 93 juta ditambah 1750X. Selanjutnya, dapat dihitung total biaya yang dianggarkan untuk seluruh item biaya pada range X sama dengan 65.000 dan pada X-nya itu 75.000. Di sini ada jawaban langkah kedua. Jadi langkah kedua ini memisahkan komponen biaya tetap dan biaya variabel pada BOP, misalnya dengan metode titik tertinggi dan terendah. Jadi untuk poin A, biaya bahan penolongnya yakni komponen biaya variabel atau variable cost per unit 1 juta dibagi 20.000 unit menghasilkan 50 per unit. Komponen biaya tetapnya fixed cost per bulan bisa teman-teman lihat melalui kedua tabel tersebut. Dan persamaannya Y biaya bahan penolong sama dengan 0 ditambah 50X. Selanjutnya untuk poin B yakni biaya listrik. Komponen biaya variabel atau variable cost per unitnya adalah 1.500.000 dibagi 20.000 unit menghasilkan 75 per unit. Teman-teman bisa melihat melalui tabel tersebut. Dan untuk komponen biaya tetap, fixed cost per bulannya bisa juga dilihat dari tabel tersebut dan memiliki persamaan Y biaya listrik sama dengan 1.500.000 ditambah 75X. Selanjutnya untuk poin C yakni biaya depresiasi. Komponen biaya variabelnya bisa teman-teman lihat melalui tabel tersebut, yakni variable cost per unit sama dengan 0 dibagi 20.000 per unit sama dengan 0 per unit. Komponen biaya tetap fixed cost per bulannya bisa teman-teman lihat melalui tabel tersebut yang memiliki persamaan Y biaya depresiasi sama dengan 4 juta ditambah 0X. Selanjutnya untuk poin D yakni untuk biaya gaji. Komponen biaya variabel variable cost per unit sama dengan 0 dibagi 20.000 unit sama dengan 0 per unit. Nah, teman-teman bisa melihat keterangan dari tabel tersebut. Untuk komponen biaya tetapnya yakni fixed cost per bulan bisa juga dilihat melalui tabel tersebut yang memiliki persamaan Y biaya gaji sama dengan 6.200.000 ditambah 0. Untuk poin E yakni biaya asuransi.
Komponen biaya variabel atau variable cost per unitnya adalah 500.000 dibagi 20.000 unit yang menghasilkan 25 per unit dan bisa dilihat melalui tabel tersebut. Untuk komponen biaya tetap yakni fixed cost per bulannya bisa juga dilihat melalui keterangan tabel tersebut yang memiliki persamaan Y biaya asuransi sama dengan 0 ditambah 50X. Nah, dengan demikian secara ringkas persamaan matematis yang dibentuk untuk anggaran variabel BOP adalah sebagai berikut. Biaya bahan penolong Y1 sama dengan 0 ditambah 50X, biaya listrik Y2 sama dengan 1.500.000 ditambah 75X, biaya depresiasi Y3 sama dengan 4 juta ditambah 0x, biaya gaji Y4 sama dengan 6.200.000 ditambah 0x, biaya asuransi Y5 sama dengan 1.300.000 ditambah 25x. Dan menghasilkan total BOP secara keseluruhan yakni Y sama dengan 13 juta ditambah 150x. Nah, dari perhitungan di atas selanjutnya, jawaban dari semua pertanyaan dari kasus adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk anggaran variabel berbentuk matematisnya yakni biaya bahan baku dengan persamaan Y1 sama dengan 0 ditambah 1000X, biaya TKL atau biaya tenaga kerja langsung Y2 sama dengan 0 ditambah 600X, dan untuk BOP adalah biaya bahan penolong. YA sama dengan 0 ditambah 50X, biaya listrik YB sama dengan 1.500.000 ditambah 75X, biaya depresiasi YC sama dengan 4 juta ditambah 0X, biaya gaji YD sama dengan 6.200.000 ditambah 0x, dan biaya asuransi YE 1.300.000 ditambah 25x, di mana total BOP secara keseluruhan yakni Y3 sama dengan 13 juta ditambah 150x, dan untuk persamaan Y4 sama dengan 30 juta ditambah 0x, administrasi dan umum Y5 sama dengan 25X ditambah 0X, operasi Y6 sama dengan 25 juta ditambah 0X, dan total biaya YT sama dengan 93 juta ditambah 950X. Selanjutnya adalah anggaran variabel berbentuk formula. Teman-teman bisa melihat contoh dari anggaran variabel berbentuk formula. Jadi, anggaran variabel berbentuk formula ini tuh merupakan anggaran variabel yang menunjukkan unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel pada setiap biaya yang direncanakan atau untuk menetapkan biaya variabel untuk tiap unit dan biaya tetap untuk tiap periodenya. Untuk anggaran variabel berbentuk tabel, teman-teman juga bisa melihat contohnya melalui keterangan tersebut. Jadi, anggaran variabel berbentuk tabel ini merupakan anggaran yang menyajikan anggaran biaya pada berbagai tingkat aktivitas pada relevan range tertentu. Nah, bedanya dengan bentuk formula, jadi dalam bentuk tabel ini tuh tiap biayanya disajikan secara total dan tanpa menunjukkan unsur biaya tetap dan juga unsur biaya variabel. Nah, untuk selanjutnya adalah anggaran variabel berbentuk grafik atau linier. Jadi, anggaran dalam bentuk ini tuh disajikan dalam grafik dua sumbu, yakni sumbu vertikal dan horizontal. Nah, untuk semua vertikalnya menunjukkan biaya, sedangkan untuk sumbu horizontalnya menunjukkan aktivitas. Nah, anggaran ini tuh menggambarkan biaya variabel total, biaya tetap, dan biaya total dalam bentuk grafik seperti keterangan tersebut. Selanjutnya yaitu harga pokok per unit pada tingkat produksi 65.000 unit. Berikut adalah biaya dalam range 65.000, biaya bahan mentahnya 65 juta, TKL-nya 39 juta, BOP-nya 22.750.
HPP totalnya 126.650 juta, rencana produksinya 65.000 dan HPP per unitnya itu 1.950. Selanjutnya di sini ada laporan laba rugi pada tingkat produksi 65.000 unit dengan keterangan penjualan 3.400 per unit dikali 65.000 unit sebesar 221 juta, HPP-nya sebesar 126.750 dan laba kotor 94.250, pemasaran 30 juta, administrasi dan umum 25 juta, operasi 25 juta, total biaya operasi 80 juta, dan laba bersihnya yaitu sebesar 14.350. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.